sebenarnya pegadaian itu bukan alat untuk mengambil keuntungan. Pegadaian itu transaksi sosial, maksudnya pinjam meminjam itu transaksi sosial. Kita harapkan transaksi sosial ini jangan dipindah menjadi transaksi keuntungan. Itu aja. Kalau transaksi sosial dipindah menjadi transaksi manfaat atau transaksi keuntungan, maka banyak masalah. Maka mendingan kalau menurut saya itu bisnis itu tidak usah menggunakan pegadaian, tapi menggunakan apa? Menggunakan jual beli gitu aja. Jual beli, jual apa? Jual jasa, jual barang itu paling sah. Tapi kalau kita menggunakan jasa pinjam meminjam kemudian kita ngambil keuntungan ya, dari pinjam meminjam itu dengan bunga ataupun dengan cara menyewa itu juga walaupun boleh, itu juga hampir sama dengan dana talangan haji, Pak. Walaupun ini ada pembahasan khusus, tapi saya singgung dikit. Dana talangan haji itu menjadi tidak boleh jika Pak memiliki uang, Pak, saya pinjamkan uang untuk haji. Bapak punya tabungan 5 juta, saya pinjamkan 35 juta, Bapak bisa berangkat haji. Cuma Bapak bayar uang administrasi 2 juta. Nah, 2 juta ini enggak boleh. Kenapa bayar 2 juta? Untuk biaya pengurusan. Pinjaman itu sudah, pinjamkan saja. Enggak usah ngambil untung. Ngambil untung dari sisian. Jadi dana rahmatullah ini secara sekilas tentang pegadaian yang kita kembangkan dalam masalah-masalah yang lain. Barangkali sudah jelas bagi kita bahwa pegadaian itu adalah transaksi sosial yang mestinya tidak usah mengambil keuntungan dari transaksi itu, apalagi kalau kita pakai pegadaian barang gadai itu. Jadi memakai barang gadai tanpa imbalan hukumnya haram karena memanfaatkan jasa dia mengutangi orang dimanfaatkan oleh orang itu tanpa imbalan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu sebagai pembukaan bagi kita semuanya masalah fikih kontemporer, masalah jual beli. Soalnya masalahnya sangat banyak sekali, masih sangat banyak sekali. Mungkin perlu kaji pada pertemuan mendatang. Nah, sekarang masih ada waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Demikian dari Rasulullah kami saya sampaikan dan bermanfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan Ibu rahimahullah, demikian tadi kajian kita ya, sampaikan apa yang sudah saja. Dan ini ya banyak ya perhatian kita dan mungkin banyak yang akan kita tanyakan ini Pak, ibu-ibu. Waktu kita masih banyak, akan persilakan siapa bapak ibu yang keluar pertanyaan. Cesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengingatkan kepada Ustaz masalah pergadaian sawah yang banyak terjadi di daerah. Karena sawah itu digadaikan biasanya ditanam sama yang dari gadai. Dan itu biasanya berlanjut sampai bertahun-tahun. Kalau yang pegadaian bisa menembus saya juga kadang-kadang gadainya bertambah. Saya kata bilang apalagi misalnya kalau ada rupiah kembali sampai keturunan berapa nggak bisa menembus. Nah itu biasanya yang keturunannya bisa anak itu sawah tergadaikan. Kalau sudah ada uang tergadaikan sekian tembus, kalau enggak masih dipegang sama yang pemberi gadainya itu udah bisa. Dan sawah lagi masih diambil.
ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh. Sawah ini di masyarakat bahkan di Mesir pun demikian. Di Mesir itu juga demikian. Jadi kan sawah ini kan barang jaminan ya. Jaminan ini milik siapa? Milik yang punya utang. Punya utang karena belum bisa bayar utang, maka sawah digadaikan. Kalau karena sawah itu milik yang punya utang, maka yang memberi utang tidak berhak memanfaatkan dan hukumnya kalau dia menanami sawah itu. Nggak boleh. Sama aja dia, ini saya beri uang, manfaatnya apa? Saya pakai sawah kamu. Mana itu kebaikannya di mana? Ya, nggak ada kebaikan di situ. Dia lintah darat. Kayak orang, saya pinjamkan uang, kamu 50 juta, tapi adik kamu saya nikahin, wajib. Nah itu kan juga namanya orang memberikan kebaikan, tapi minta manfaat dari orang yang dia bantu. Itu namanya dia ikhlas. Nah tadi tidak boleh kok pinjamkan uang 50 juta, selama ini saya pakai terus. Berarti uang tadi beranak pinak, sampai bunga, timbang sama aja. Kecuali kalau dia menyewa sawah ini. Saya sewa sawah ini tadi kan, saya bayar per bulannya sekian, saya sewa. Nah, sawah ini saya sewa. Jadi dia pinjamkan dan menyewa sekaligus boleh. Tapi dengan harga standar. Yang sering dilakukan di masyarakat pedesaan itu dia tanami, hasilnya dibagi dua. Tapi yang kerjakan pemilik sawah juga. Ini nggak benar. Dari mana dia dibagi jadi dua? Oh, ini miliknya dia. Kecuali kalau yang mengerjakan ya adalah yang pemilik yang dapat gandeng tadi, yang pinjam saya kerjakan. Karena saya kerjakan sawah ini, maka keuntungannya dibagi dua. Karena pemilik sawahnya dapat setengah, yang mengerjakan dapat setengah. Ini muzalaman, boleh bagi dua. Karena saya keluar keringat saya bekerja, maka saya beri setengah untuk pemilik sawah dan untuk saya setengah. Seperti petani-petani itu kan juga gitu. Dia kerjakan sawah seseorang, yang keluar setengahnya untuk pemiliknya, setengahnya untuk dia. Seperti itu. Seperti penunggu warung, penunggu toko. Penunggu toko itu ada dua sistem gaji, ya, sistem gaji. Penunggu toko ini saya gaji setiap bulan 2 juta. Ada yang sistem bagi hasil. Ini toko ini yang kamu urusin, nanti setengahnya untuk saya, setengahnya untuk kamu. Kamu nggak punya modal, tapi kamu bisa bekerja. Saya punya modal, tapi saya nggak bisa bekerja. Namanya mudharabah, bagi hasil boleh. Tapi kalau sekedar memakai tanpa bagi hasil, maka itu hukumnya haram dan tidak. Ya. Demikian. Berapa jelas ya, Bu ya? Silakan Bapak. Silakan Bapak yang bertanya. Gantian ya, Bu ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin menanyakan ulang-ulang masyarakat
memasarkan rumah. Misalnya hasil daripada perolehan ini dengan duit pribadi untuk keluarga, karena bisa ke masjid, dan bagaimana sebenarnya? Sekian. Terima kasih. Bagaimana kalau keuntungan dari hasil meminjam dibagi masyarakat umat persis seperti koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu tidak boleh. Kenapa? Karena anggotanya meminjam 5 juta, kamu harus kembalikan 5.500.000. Kalau saya pinjam 5 juta, kamu kembalikan 5.500.000. Nanti 500-nya untuk keuntungan anggota. Keuntungan anggota. Boleh enggak? Juga Pak. Karena apa? Keuntungan itu jangan dengan meminjamkan, itu dengan membeli barang. Makanya koperasi meminjam itu mestinya dirubah menjadi koperasi mudharabah atau koperasi jual beli. Jadi anggota-anggota ini iuran, ya, iuran tiap bulannya berapa, kalau sudah terkumpul dibelikan sembako, dibelikan barang-barang, dijual, keuntungannya itu semua anggota. Ya, dia mungkin menggaji karyawan, ya, kekuatan menggaji karyawan, selain itu dibagi kepada anggota, kayak perusahaannya, kayak perusahaan itu yang beda. Kalau simpan pinjam kan nggak ada yang kerjanya cuma pinjamkan, menyimpan, pinjam simpan, pinjam, nggak ada kerja dia. Kerjanya cuma pinjam, dapat untung, nggak boleh, nggak membuka lapangan kerja. Dan orang malas. Begitu kan tadi Pak, yang Bapak tadi meminjamkan uang keuntungan untuk masyarakat umat. Masyarakat umat ini kenapa harus dari cara-cara yang tidak baik? Bapak namanya tadi, bagaimana masyarakat umat dia yang pinjamkan, kan kasihan dia, kan dia termasuk umat juga. Masa masyarakat umat tapi mengorbankan satu orang yang tadi kan pinjam uang 50 juta, kembalikan yang 10 juta itu untuk bangun masjid, ya. Bangun masjid, tapi harus ambil dari orang yang membutuhkan tadi. Dia membutuhkan 50 juta, harus memberikan 60 juta lagi. Dia rugi 10 juta, hanya pinjam padahal. Artinya apa? Untuk masyarakat umat tapi mengorbankan salah satu umat. Ini nggak boleh juga. Jadi masyarakat umat itu tidak boleh dengan mengorbankan umat-umat yang lain, mengorbankan orang lain, apalagi dengan cara riba, memindahkan dan mengambil keuntungan. Kita begini Pak, supaya tidak masalah. Orang yang pinjam itu sebaiknya dia mengucapkan terima kasih. Pinjam 50 juta setahun, masa dikembalikan 50 juta saja. Ucapkan terima kasih Pak, ini 50 juta terima kasih. Tapi nggak ada salah sebelumnya, cuma karena terima kasih saya tambah 1 juta ini dari saya, karena terima kasih saya. Itu boleh nggak diterima? Boleh. Kalau itu ucapan terima kasih tanpa ada kesepakatan sebelumnya dan bukan menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan, nanti akhirnya dia yang menjadi penggarap, bisa menjadi 50 juta, dia mengharap mudah-mudahan nanti kembalikannya lebih banyak. Mengharapnya itu. Tapi kalau diberi hadiah, dapat terima kasih, itu boleh ya, tanpa ada kesepakatan. Ulah alam semua. Bapak dan Ibu ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Coba ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang kami tanyakan, bagaimana digunakan itu mengerjakan jual
modalnya kurang, ditawarkan kepada kita siapa yang berproses di situ. Dan di koperasi itu menunjukkan bahwa keuntungan dari jualan itu adalah 2%. Kemudian keuntungan pribadi 1% buat koperasi, 1% buat yang invest di situ. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau koperasi jual beli seperti itu, karena kurang anggotanya, kemudian bagi siapa yang menjadi anggota akan yang keuntungan 2,5%, itu dibolehkan, karena keuntungannya pakai persenan. Jadi keuntungan itu pakai persenan, tidak boleh pakai nominal. Kamu keuntungannya tiap bulan sekian. Seperti kemarin ada namanya Koperasi Langit Biru di Bekasi. Itu sebelum ditangkap, sebelum masuk di kejar-kejar polisi, sebelum masuk televisi, itu saya sudah mengungkapkan itu setahun sebelumnya. Karena banyak teman-teman menanya, Ustaz boleh nggak untuk anggota Koperasi Langit Biru? Bagaimana sistemnya? Bayar 10 juta, nanti tiap bulan akan dapat keuntungan 2 juta. Saya mengatakan haram. Itu saya katakan haram. Kenapa haram? Karena keuntungannya bukan persenan tapi nominal 2 juta. Memangnya keuntungannya pasti 2 juta kan enggak? Tetapi kalau pada waktu itu dia bertanya, Ustaz, ini investnya 10 juta, keuntungannya 40%, halal. Ternyata ya itu keuntungannya 2 juta. Dan ternyata apa? Ternyata itu bohong. Mereka mengambil 10 juta dari banyak orang Bekasi dan orang Jakarta, ternyata tidak seperti dijanjikan, dan akhirnya orang demo atau polisi, akhirnya perusahaannya itu ditangkap atau dibubarkan oleh polisi. Sampai sekarang itu perusahaan Koperasi Langit Biru. Ya, orangnya nggak tahu ditangkap. Ini nggak benar. Kalau ditanya oleh Bapak tadi 2,5%, 2%, 4%, boleh Pak. Apalagi tadi 1% untuk orang yang invest, 1% untuk koperasi. Jadi halal, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami cukup masalah pilkada pilkada ini. Pada umumnya memang kalau di desa-desa itu kebanyakan ada yang digadaikan, tetapi atas persetujuan kita mengambil manfaat daripada dana itu. Dan yang akan saya tanyakan adalah apa hukumnya kredit? Soalnya kredit ini biasanya orang membayar dengan 10 juta, ini dikreditkan 15 juta dalam tempo waktu beberapa bulan. Yang kedua, bagaimana hukumnya dengan pegadaian resmi? Sebab pegadaian resmi itu kan sudah jelas ditentukan sekian persen daripada keuntungannya. Apakah itu termasuk riba? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada juga pertanyaan. Hukum mengangsur utang. Ya. Jadi kredit berangsur. Jadi dia meminjamkan kemudian membayarnya secara berangsur. Mungkin tadi pertanyaannya ya. Ya. Begini Bu, kalau membayar utang secara berangsur itu boleh. Seperti kalau kita beli mobil, ya, karena nggak punya uang cash, kita membayar secara berangsur tiap bulan, bayar 2 juta umpamanya. Beli rumah kredit boleh, beli barang kredit juga boleh. Beli ya barang-barang apa saja itu sudah ibu-ibu di rumah kredit, sampai gelas apa Tupperware itu kan itu juga kredit kadang-kadang. Barang-barang rumah tangga di kredit, semuanya di kredit. Nah,
kredit itu hukumnya boleh selama harganya satu. Begini, ini motor. Kalau cash 15 juta, kalau kredit setahun 16 juta atau 17 juta, atau 2 juta setahun. Tapi 17 juta ini selama setahun tidak berubah, itu dibolehkan. Jadi kredit tiap bulan itu bayar namanya 2 juta atau 3 juta, boleh. Selama tidak ada tambahan. Yang nggak boleh itu ada tambahannya. Kalau kita tuh di dealer itu yang haram tuh tambahannya apa? Tambahannya ini bayar 2 juta, bapak terlambat, kita denda 500.000, dendanya ini haram, tambahannya ini haram. Begitu juga kalau kita pinjamkan sama orang 5 juta, setiap bulannya bayar 100.000, tapi terlambat didenda, dendanya haram. Atau kita pinjam 50 juta harus membayar angsuran sebanyak 50 juta atau sebanyak 60 juta diangsur, itu nggak boleh. Karena apa? Bukan angsurannya yang haram, tapi yang haram ada tambahannya 10 juta. Jadi sekali lagi Bu, bahwa kredit dibolehkan selama tidak ada tambahan, baik tambahan dari uang pinjaman maupun tambahan dari uang denda. Itu dibolehkan selama tidak ada tambahan. Yang kedua, masalah apa tadi Pak? Pegadaian resmi yang ada di Indonesia. Kalau jelas dia mengambil keuntungan berapa persen, tidak boleh. Oleh karena itu, bagaimana Ustaz saya butuh uang? Ya jangan pegadaian yang minta bunga. Kemana? Kepada teman yang tidak memberikan bunga. Lo kan susah Ustaz pinjam sama orang tidak diberi bunga, susah. Begini aja Bu, caranya pembiayaan. Sekarang itu banyak bank syariah atau lembaga yang syariah yang melakukan pembiayaan. Ini tidak utang. Pembiayaan itu bukan utang. Hanya begini, Ustaz saya mau renovasi rumah, habisnya 10 juta. Gimana pinjam uangnya? Saya katakan Bapak nggak usah pinjam uang. Tapi apa? Membeli bahan bangunan seperti semen, batu, dan menyewa tukang. Ini pokoknya ada lembaga yang menyediakan bahan bangunan dan ada tukangnya sekaligus. Pokoknya dia punya toko bangunan. Nah sudah, kita membeli bahan bangunan itu yang mestinya harganya itu sekitar 10 juta, karena dia membayarnya angsuran, tidak bisa cash, makanya bayarnya menjadi 15 juta atau 12 juta. Renovasi rumah yang tadinya 10 juta jadi 12 juta, karena apa? Membeli barang bangunan dengan cara kredit. Di sini kita tidak pinjam uang, tapi apa? Beli barang dengan cara kredit. Itu dibolehkan. Tapi aslinya tidak pinjam, tapi membeli. Seperti kita membeli motor atau mobil dengan cara kredit. Jadi tidak meminjam, tidak ada pinjaman, cuma membeli kredit secara kredit, itu dibolehkan. Dan bisa seperti itu Bu ya. Karena itu insya Allah kalau Islam itu ya, dan pasti Islam itu kalau mengharamkan sesuatu pasti memberikan solusi yang lebih baik. Karena di sini tidak ada yang dirugikan. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Dan masih ada pertanyaan yang lain dari Bapak dan Ibu dan belum bisa kita tampung. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan mendatang, soalnya kita lanjutkan apakah masalah jual beli, apakah masalah pernikahan, atau masalah yang lain. Kemudian akan kita bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa
Assalamualaikum